Assalamualaikum Ananda semua. Apa kabar Ananda sekarang ini? Ibu doakan Ananda dalam keadaan sehat walafiat, belajar di rumah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pertemuan kita hari ini kita lanjutkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Kita harus ingat-ingat kembali pelajaran minggu lalu. Apakah itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Kita bahas satu persatu kembali ya. Interaksi antara individu dengan individu, yang mana antara satu orang dengan satu orang. Contoh, Rudi dan Andi sedang ngobrol-ngobrol di dalam kelas. Nah, itu adalah interaksi antar individu dengan individu. Kalau kita lihat interaksi antara individu dengan kelompok, bisa kita contohkan Pak Indra sedang menjelaskan pelajaran matematika di kelas 10 IS. Nah, itu adalah interaksi antara satu orang atau individu dengan beberapa orang atau kelompok. Nah, yang ketiga, interaksi antara kelompok dengan kelompok. Artinya, interaksi antara sekelompok A dengan kelompok B yang terdiri dari 10 orang misalnya, kelompok B 10 orang, atau kelas 10 IS dengan kelas 11 IS. Nah, mereka saling adu debat. Nah, itu bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Jadi, apa intinya? Interaksi sosial terjadi apabila pelakunya lebih dari satu orang. Jika pelakunya lebih dari satu orang, baru dikatakan itu interaksi, ada hubungan timbal balik. Nah, jika pelakunya hanya satu orang, berarti dia ngomong-ngomong sendiri, bukanlah dikatakan interaksi sosial ya Nanda ya. Paham sampai di situ? Oke, sekarang kita masuk materi kita hari ini, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama adalah imitasi. Apa itu imitasi? Imitasi adalah proses meniru sebagian dari orang yang kita idolakan. Ibu rasa Ananda semua pernah meniru, ya kan? Contohnya apa? Anita sedang menyanyi-nyanyi di depan kelas karena dia mengidolakan seorang artis. Nah, jadi Anita cuma meniru sebagian kecil dari orang yang dia idolakan, yaitu seorang artis. Itu yang contoh dari imitasi. Oke, yang kedua adalah identifikasi. Apa pula itu identifikasi? Identifikasi adalah proses meniru secara keseluruhan, kesemuanya yang ditiru dari orang yang kita idolakan. Apa contohnya? Ibu yakin Ananda semua sudah pernah pula melakukan identifikasi. Misalnya, Ananda mengidolakan ibu Nanda. Jadi, bagaimana tingkah ibu Nanda, cara bergayanya bagi yang perempuan ya, cara bergayanya, cara berpakaiannya. Nah, itu yang Nanda tiru. Nah, itu adalah termasuk contoh dari identifikasi. Jadi dari keduanya tersebut, antara imitasi dan identifikasi, keduanya sama-sama meniru. Baik itu meniru secara sebagian atau meniru secara keseluruhan. Ibu menyarankan kepada Ananda semua, tolonglah dicontoh, dicari contoh teladan yang baik dari tokoh-tokoh yang baik. Contohnya siapa? Bagi Nanda ibu yang perempuan ya, contohlah
Aisyah istri Rasulullah. Bagaimana tutur sapanya, kesopanannya, kesolehannya, kecintaannya kepada Nabi. Nah, banyak lagi tokoh-tokoh wanita yang dapat Nanda contoh. Bagi yang laki-laki, Nanda Ibu, contohlah perilaku baginda Nabi Rasulullah SAW, atau banyak lagi yang lain para sahabat Nabi. Umar bin Khattab contohnya. Ya, oke. Habis yang kedua, sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah namanya sugesti. Sugesti adalah perasaan tertarik terhadap apa yang disugestikan seseorang. Ibu yakin Nanda semua juga pernah tertarik terhadap sesuatu. Nah, apa contohnya? Ananda disodorkan, ini ada sampo, ini ada bedak yang membuat muka kita kinclong. Kalau ibu-ibu tuh di rumah, ini bu, periuknya lagi diskon, teflonnya lagi diskon bu, beli ya, akhirnya membeli. Nah, itu namanya kita sudah tersugesti dengan apa yang disugestikan oleh orang lain. Jadi untuk sugesti ini kita seharusnya hati-hati. Pilihlah sugesti yang baik untuk diri kita. Paham, Nanda Ibu? Ya, itu sugesti. Kita lanjutkan ke yang keempat. Yang keempat namanya motivasi. Motivasi itu artinya dorongan yang diberikan oleh orang lain kepada diri kita. Sehingga apa yang dijanjikan atau didorongkan oleh orang lain itu kita melakukan. Nah, apa contohnya? Nanda Ibu juga pernah mendapatkan dorongan. Contoh, Nanda Ibu dijanjikan oleh mamahnya di rumah, jika Nanda nanti juara kelas, nilainya tinggi, bagus, Nanda akan mamah belikan baju baru. Nah, itu namanya orang tua atau mamah Nanda sudah memberikan motivasi kepada Nanda supaya Nanda mendapat nilai yang bagus. Dengan bekerja keras Nanda berusaha supaya mendapat dan meraih nilai yang bagus agar hadiah pun didapatkan. Nah, Nanda pun pernah memberikan motivasi kepada orang-orang. Contohnya apa? Nanda menjanjikan kepada adik, Dedek nanti kalau udah Iqra 2, kakak beliin baju ya. Nah, adiknya nanti berusaha adiknya supaya bagaimana setiap malam belajar mengaji, akhirnya naik Iqra 2 supaya mendapatkan hadiah dari Nanda. Ya, nah begitu contohnya. Jadi sudah paham sampai di situ? Oke, kita lanjut yang kelima. Yang kelima namanya simpati. Simpati adalah perasaan tertarik kepada orang lain karena ada sesuatu yang menarik pada dirinya. Nah, Nanda pun Ibu yakin sudah pernah ada rasa simpati kepada orang lain, ya kan? Apa contohnya? Nanda Lisa suka berteman dengan Lucy karena kepintaran dan kepiawaian Lucy mengerjakan tugas matematika. Nah, itu contoh dari simpati. Ada lagi contohnya, Indra suka kepada Andre karena Andre pintar dan piawai main bola. Ya, nah itu contoh dari simpati. Perasaan tertarik terhadap seseorang, ya. Nah, pernah kan Nanda semua merasakan simpati? Nah, oke, kita lanjut yang keenam. Yang keenam namanya empati. Empati adalah perasaan tertarik secara lebih mendalam. Artinya lebih dalam dari yang simpati tadi. Apa maksudnya? Misalnya orang merasakan sedih, kita pun ikut sedih.
Orang merasa kecewa, kita pun kecewa. Orang merasa terluka, kita pun ikut terluka. Orang bahagia, kita pun bahagia. Nah, itu yang disebut dengan empati. Apa contohnya? Banyak. Kemarin anak-anak ibu sebelum pandemi ya kan, terjadi kecelakaan di halaman sekolah kita di jalan raya. Ananda, anak ibu pergi beramai-ramai ke sana. Ada yang mengeluarkan air mata, ada yang sedih. Lalu setelah itu Nanda antarkan korban kecelakaan tadi ke puskesmas dan dilarikan ke rumah sakit. Nah, itu contoh dari empati. Karena Nanda merasa ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itu empati. Banyak lagi contoh-contoh lain. Contohnya di masa pandemi sekarang. Karena Nanda merasa sedih dan merasa pilu korban COVID-19. Ananda ikut menyumbangkan sebagian dari uang tabungan Anda untuk korban COVID-19, untuk membelikan baju APD. Nah, itu contoh dari empati. Banyak lagi yang lain, pasti Ananda tahu. Oke, sampai di situ Ananda sudah paham? Kalau Ananda belum paham, silahkan dijapri Ibu. Ibu cukupi pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.